Kita lanjut lagi, sobat semua. Jadi di part sebelumnya kita udah bahas tingkat perusahaan di level maturity. Salah satu problem yang mereka hadapi adalah sebenarnya sudah mulainya terjadi pembusukan. Jadi internal konflik sudah mulai ada dan lain-lain. Dan sebenarnya yang membuat di sini di masa ini menjadi sangat kritikal karena masa maturity itu kadang perusahaan itu bisa begitu lama. Dan kalau mereka tidak hati-hati, artinya mereka tidak mulai meremajakan katakanlah ya timnya dan lain-lain, pelan-pelan mereka akan masuk ke midlife evaluation. Jadi ini masa-masa kritis perusahaan. Apakah nanti perusahaan ini bisa balik lagi atau malah masuk ke perusahaan yang sudah aging, sudah menua, bahkan bisa masuk institutionalization atau masuk rumah sakit dan akhirnya punah atau bangkrut gitu ya. Nah, pada masa ini ya tujuan terpentingnya ya ketika Anda mengalami mulai terjadi ya sedikit penurunan, tentu saja ya ciri khasnya secara profit masih bisa, jadi masih bisa terukur, jadi masih bisa bertahan profit. Cuma kita nggak tahu itu sampai berapa lama bisa bertahan karena revenue sudah mulai turun. Jadi kalau Anda lihat perusahaan Anda, salah satu ciri khasnya sudah masih banyak tim manajemen yang sudah aging, artinya sudah masih sudah tua-tua gitu ya. Terus revenue sudah mulai turun, biarpun profit masih bisa bertahan. Sebenarnya itu sudah ada tanda-tanda. Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang Anda lakukan adalah di sini Anda harus mulai mencari darah baru atau tim baru. Ya, tim baru kenapa? Karena di sini Anda harus sudah mulai meremajakan. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, sobat semua, zaman sekarang ini dengan digital yang luar biasa perkembangan bisnis digital, maka menurut saya itu salah satu inovasi yang harus Anda lakukan. Dan kebetulan biasanya yang sangat ahli di situ adalah sobat-sobat kita yang masih muda-muda ini. Jadi Anda harus meremajakan tim Anda. Kedua apa? Anda harus menemukan kreativitas baru. Hanya di sini memang ruangnya itu sangat terbuka lebar. Dan menurut saya sekarang komoditi yang luar biasa itu adalah pengetahuan dan kreativitas. Jadi perusahaan pembelajar yang mereka tidak selalu puas bahwa mereka sudah stabil, mereka sudah katakanlah bertahun-tahun di posisi puncak, mereka tidak puas. Karena itu selalu mereka meremajakan timnya dan selalu mencari kreativitas baru. Bisa jadi itu bentuknya mungkin bentuk produk baru, bisa jadi dalam bentuk pelayanannya baru, terus bagaimana menjangkau customer baru dan lain-lain ya. Semua bisa di situ. Karena jika tidak, cepat lambat ketika ini Anda terlambat, maka kerusakan itu atau entropi itu akan menjadi-jadi dan perusahaan Anda akan masuk ke dalam perusahaan yang sudah aging atau sudah tua. Ya, nah kita akan bahas berikutnya, part berikutnya kita bahas bagaimana ciri-ciri dan bagaimana Anda bisa katakanlah keluar dari situasi perusahaan yang sudah aging. Sampai ketemu di part berikutnya.